Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas A11 peserta Latsar CPNS tahun 2021 oleh BPSDM Kemendagri yang beranggotakan Dinda Kurnia Ilahi, Arif Cahyo Trihandito, Ines Sri Mardiani, dan Kiki Gustiriza akan menyampaikan analisis isu kritikal dengan tema dampak COVID-19 terhadap kehidupan nasional. Virus corona sebagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi Indonesia. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini, sama dengan negara lainnya di dunia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Adanya virus corona yang menimpa Indonesia sejak bulan Maret 2020 kemarin, terhitung sampai 14 Juli 2021, terdapat 2.663.428 korban yang positif virus corona, menyebabkan berbagai aktivitas terhenti. Kaitannya, virus corona tidak lepas dari ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Dalam salah satu sumber berita mengatakan bahwa Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau biasa disingkat Kedai Kopi melakukan survei yang menunjukkan sebanyak 80% masyarakat Indonesia menganggap virus tersebut sebagai ancaman. Adanya virus corona sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia berimbas pada darurat ekonomi di Indonesia. Salah satunya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) banyak menderita karena situasi ini. Pusat perbelanjaan menjadi tempat yang juga dihindari oleh masyarakat, padahal banyak pelaku UMKM hingga retail besar di tempat itu. Pedagang kaki lima juga akan ikut merasakan pahitnya situasi ini. Omset mereka berpotensi turun drastis sehingga mengancam daya beli masyarakat. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, ditemukan 5 isu yang muncul akibat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia antara lain lumpuhnya perekonomian, lumpuhnya pendidikan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan, dan kurangnya ketersediaan pusat kesehatan. Dari 5 isu ini, kami memutuskan untuk membahas isu lumpuhnya perekonomian, yang menurut kelompok kami memiliki urgensi, seriousness, and growth yang paling tinggi dibandingkan isu lainnya. Setelah menentukan isu, kami memulai mencari penyebab terjadinya isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone. Setelah menganalisis isu, kami temukan 4 penyebab yang mengakibatkan isu yang kami bahas terjadi, antara lain segi sistem, kebijakan pemerintah menerapkan PPKM, segi surrounding, perubahan gaya beli masyarakat yang mengakibatkan turunnya angka jual beli, segi skill, tutupnya usaha kecil yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan budaya jual beli online. Dan segi supply, yaitu ketersediaan barang yang tidak stabil yang diakibatkan oleh budaya panic buying dan jalur supply barang yang terputus dari dalam maupun luar negeri. Menurut kelompok kami, kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM merupakan penyebab utama lumpuhnya perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan pembatasan kapasitas dan durasi bukanya pasar, durasi PPKM yang tidak menentu, lalu didukung oleh statement Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia dan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI pada tahun 2021. Demikian analisis dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.